say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows. Halo guys, jadi saat ini saya berada di Dim's Coffee and Eatery. Jadi Dim's Coffee sendiri merupakan salah satu cafe yang sangat-sangat hidden gem yang mengusung tema seperti kebun gitu dan vibes-nya asik banget. Jadi saya bakal ngomong sama barista yang ada di sini untuk mengetahui gimana sih Dim's Coffee itu. Ikuti keseruannya, bye. Oke, halo guys. Jadi di malam yang sunyi ini yang kayak cukup sepi nih guys ya. Jadi saya udah bersama salah satu barista ya mas ya? Ya, barista. Oke, namanya mas siapa kalau boleh tahu? Catur. Mas siapa? Catur, Mas Catur. Wah unik banget namanya, saya Wira mas. Kebetulan. Jadi saya pengen nanya nih ke Mas Catur sendiri sebagai seorang barista kan ya, di Dim's Coffee ini. Jadi boleh cerita nggak sih mas gimana sih rutinitas sehari-hari mas sebagai barista di Dim's Coffee ini? Rutinitas kita sehari-hari ya mungkin tempat ininya opening ya. Kita openingnya kita buka dari jam 10 sampai jam 11 malam. Jam 10 lumayan lama. Prepare-nya kita prepare mungkin untuk bukanya itu kita prepare dari jam setengah 9 pagi. Openingnya itu jam 10. Terus closingnya itu kita close ordernya itu jam setengah 11 malam. Cukup. Closingnya itu ya tergantung tamu kapan pulangnya. Nggak mungkin kita ngusir tamu itu ya. Jadi fleksibel mas ya. Fleksibel kalau gitu. Jadi cukup lama ya mas, dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam ya. 13 jaman dong. Terus ada nggak sih mas waktu-waktu tertentu yang rame banget nih sama pembeli biasanya tuh? Misalnya mungkin sore atau siang atau mungkin gimana? Kalau sekarang ini cenderung ke netral, agak netral. Oh ya, netral. Sekarang. Pagi ada aja yang belanja pagi, siang, sore lumayan, sore apalagi malam sekarang. Oh, apalagi malam ya. Terus saya pengen tanya nih mas, mungkin nih agak-agak dalam nih tentang income. Nah kalau boleh tahu mas, income yang yang biasanya kita dapat penghasilan dari buka cafe seperti Dim's Coffee ini stabil atau bisa naik turun sih? Mungkin untuk saat ini kita banyak di Lombok ini banyak kedai kopi ya. Mungkin naik turun lah. Naik turun ya. Tapi untuk bulan-bulan ini stabil, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Stabil. Terus pendapatan nih mas dari usaha kita seperti buka coffee seperti Dim's Coffee ini tuh cukup nggak buat kebutuhan kita sehari-hari, apalagi masnya nih sebagai seorang barista? Pendapatan untuk ownernya kah atau barista sendiri? Untuk owner dan baristanya sendiri. Mungkin kalau ownernya kita belum tahu ya. Oh ya, tapi untuk pendapatan secara keseluruhan nih mas, oke nggak sih, stabil dan memenuhi nggak sih? Owner saya sih oke saja. Ya alhamdulillah lah untuk saat ini. Terus kalau mas sebagai barista juga oke aja nih dengan pendapatan ini. Berarti mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi gitu guys. Jadi ternyata di Dim's Coffee ini stabil dan untuk pendapatan sendiri juga oke aja. Masnya juga sebagai barista tuh masih mencukupi lah untuk kebutuhan mas ya. Oke, terus selanjutnya pernah nggak mas ada momen ketika penghasilan dari jualan ini benar-benar meningkat? Misalnya mungkin momen-momen tertentu kayak bulan puasa atau mungkin pas akhir pekan gitu. Ada nggak momen-momennya? Mungkin pas ada event kita buat acara atau orang yang minta tempat ini dibuat acara kayak kumpul, kayak diskusi gitu. Kemarin ada kayak mahasiswa yang buat acara di sini di kedai kami. Oh, acara kayak gimana tuh mas? Kayak rapat-rapat gitu. Jadi di sana ya adanya peningkatan. Ya, ada peningkatan. Jadi yang saya tanya itu mas, tantangan terbesar yang dirasain saat kita membuka sebuah kedai kopi seperti Dim's Coffee ini apa ya? Misalnya dari mungkin dari segi bahan baku, harga ataupun persaingan
yang ada? Kalau untuk harga kita mungkin normal-normal aja ya. Dibandingkan di tempat-tempat lain, kita mungkin normal, harganya murah, tapi bahan baku kita Premium. ada di level atas lah. Mantap. Seperti contoh kecil, kita pakai sirup Monin. Dikatakan Monin itu kalau dikatakan di Indonesia agak terkenal, ya. Apalagi kayak powder kita pakai Topen. Topen itu udah ternama di Indonesia. Ini kalau boleh tahu Mas, kisaran harga minuman ataupun makanan di Dims ini berapa sih kisarannya aja? Dari kisaran 15.000 ke 25.000. Cukup murah dong, cukup murah Mas ya, kayak kantong mahasiswa banget nih. Wah, keren. Terus menurut Mas nih, kalau pas lagi sepi-sepinya nih, gimana sih cara kita tuh untuk biar tetap bisa narik pembeli? Mas tuh ada punya tips nggak gimana biar tetap bisa menarik para pembeli gitu untuk ke Dims Coffee ini, untuk nongkrong? Ya, Mungkin kita lebih up lagi ya untuk di medianya, untuk menu-menu baru kita, apalagi kita barista kan, lebih membuat minuman yang lebih dari kreasi kita gitu, untuk mengikat suatu pelanggan. Berarti lebih ke arah promosi di media dan kreasi-kreasi minuman ya, atau kreasi menu yang baru Mas ya. Menu yang baru. Terus nih Mas, ke depannya ada nggak sih rencana untuk ngembangin usaha ini gitu? Mungkin buka cabang atau nambah menu baru? Mungkin untuk ini kita kalau nambah cabang, insya Allah mungkin untuk ownernya mungkin mau nambah ya, alhamdulillah. Kalau menu baru kita nge-up lagi untuk menu barunya, pasti ada lagi tambahan menu barunya untuk kedepannya. Ada bocoran nggak nih atau gimana? Belum ada sih belum untuk ada. saat ini. Oke, untuk saat ini. Terus yang saya pengen nanya juga Mas, menurut Mas nih apa sih strategi atau inovasi yang bisa dilakukan untuk terus bisa bersaing dengan usaha-usaha kopi? Kayak kata saya yang tadi itu kan kita bahan baku kita, anggaplah bahan baku kita itu di level menengah atas, tapi harga kita lebih murah. Jadi gimana penyesuaian harganya Mas ya, dan bahan baku yang pastinya tidak sembarangan dong. Apalagi kan sekarang di Lombok ini pengopi yang asli pengopi itu agak kurang ya. Paling orang yang ngopi itu yang minuman kekinian kayak kopi ada warna-warnanya, itu yang lebih disorot ya. Jadi tadi juga tuh teman-teman pesannya tuh kayak Oreo blend, jadi tuh benar-benar manisnya tuh pas, terus harganya tuh juga benar-benar ramah dengan kantong mahasiswa Mas ya. Jadi ya saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk ke Dims Coffee. Alamatnya di mana Mas? Jalan Panji Asmara, atas samping Sola Internasional Mataram. Pastinya ada di Google Maps, nanti saya bakal taruh di deskripsi ya guys. Karena ini tempat nih hidden gem bisa dibilang Mas, dengan konsep hutan atau kebun ya. Perumahan gitu, taman. Ya, benar-benar itu adem banget di dalam guys, walaupun nggak ada AC, tapi kayak benar-benar seadem itu dengan vibes embun. Itu keren banget. Jangan lupa kesini guys. Mungkin itu sekian wawancara Mas. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain waktu. Oke, terima kasih dah.